warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik akses. Nah, materinya yaitu yang pertama, metode akses router OS, yang kedua, akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, yang keenam, WebFix, yang ketujuh, QuickSet, dan kedelapan, Telnet dan SSH, dan yang terakhir yaitu mengenai serial console. Nah, untuk materi yang pertama yaitu metode akses router OS. Nah, di sini ada keyboard, yang kedua serial console, yang ketiga remote server, Telnet atau SSH, yang keempat Winbox, yang kelima FTP, yang ketujuh API, yang kedelapan QuickSet dan WebFix atau HTTP, yang kesembilan MAC, Telnet, yang ke-10 lokal atau Winbox terminal menu, yang terakhir yaitu mikrotik pickup. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real X Device. Untuk aplikasi Winbox by default berformat .exe available on Windows. Terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan LAN. Available access by MAC address, akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu. Untuk user admin, passwordnya blank. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1 dikarenakan ada firewall-nya. Nah, masih dengan akses router board menggunakan Winbox. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkahnya. Yang pertama, colokan kabel LAN mikrotik ke Ether 2, lalu colokan mikrotik ke PC atau laptop. Nah, cara yang kedua, aktifkan mikrotik dengan powernya sampai dengan lampunya menyala. Dan yang terakhir, buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali, pastikan mikrotik sudah teridentifikasi. Untuk pertama kali kita login, kita itu akan menggunakan MAC address, lalu klik connect. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, masih dengan akses router board menggunakan Winbox. Nah, untuk pertama kali diakses, maka akan muncul router OS default configuration. Lalu setelah itu klik remove configuration. Setelah itu klik connect, tidak ada passwordnya, jadi admin terus passwordnya kosong. Di antara yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik yaitu dengan memastikan kabel LAN sudah terhubung dengan mikrotik. Jika masih tidak bisa, cek terlebih dahulu firewall-nya. Pastikan firewall-nya dalam keadaan mati dan untuk adapter internet lainnya dalam keadaan disable selain WiFi dan kabel LAN. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, untuk pemberian identitas nama yaitu ketika masuk Winbox itu akan terdapat banyak fitur yang telah tersedia di bagian sisi kiri. Kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname dengan cara klik sistem yang ada di sisi kiri, lalu klik identity, lalu ubah namanya sesuai keinginan kalian. Setelah selesai mengganti nama, bisa langsung klik apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk pemberian alamat IP, yaitu pertama IP address terletak di sisi kiri, lalu klik yang namanya IP, lalu klik address. Setelah itu untuk memberikan IP address pada router, klik tanda plus yang ada di sisi kiri. Setelah itu yang ketiga, masukkan IP address disertai dengan prefixnya. Lalu yang keempat, pilih interface-nya yang tercolok dengan kabel LAN tadi, yaitu Ether 2. Selanjutnya yang kelima, lalu klik apply, otomatis networknya sudah terisi. Klik OK, maka kalian sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama yaitu konektor. Nah,
Konektor ini merupakan langkah yang bisa kita gunakan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address ataupun MAC address. Nah, untuk login itu merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses mikrotik tersebut. Karena mikrotik ini masih kosongan di awal pertama kali, maka kita bisa login ke admin dan passwordnya kosong. Nah, selanjutnya identity. Nah, identity ini merupakan informasi terkait pada hostname yang ada pada mikrotik kita. Nah, untuk versi ini merupakan image atau versi image pada mikrotik kita. Nah, untuk board itu jenis mikrotik yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk uptime ini untuk menginformasikan selama beberapa lama mikrotik kita diakses. Nah, selanjutnya untuk fitur atau tampilan yang ada pada Winbox yaitu yang pertama admin. Nah, admin ini merupakan username ataupun user yang kita gunakan dalam akses mikrotik. Yang kedua yaitu ada IP address. Nah, IP address ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini dengan menggunakan IP address. Yang ketiga yaitu mikrotik. Mikrotik merupakan informasi hostname yang ada pada mikrotik kita. Yang keempat yaitu Winbox. Winbox ini merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Selanjutnya yang kelima versi 6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Dan yang keenam CHR merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Nah, untuk ketujuh yaitu X8664 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Selanjutnya, masih dengan pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, untuk di sini itu ada session. Nah, session ini adalah bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi, ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Nah, untuk settings dapat digunakan untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Nah, untuk dashboard di sini ada terdapat menu undo dan lindo. Yang kedua, save mode merupakan mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Yang ketiga yaitu session. Nah, session ini yang ketiga yaitu session. Nah, yang keempat kita bisa menambahkan menu lainnya seperti informasi waktu, tanggal, CPU, dan memori. Selanjutnya yaitu masih dengan pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, menu utama yang ada di mikrotik pada Winbox itu yang pertama QuickSet. Nah, QuickSet ini merupakan konfigurasi cepat. Digunakan untuk konfigurasi beberapa tampilan layar saja. QuickSet ini digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual, QuickSet tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya Capsman digunakan untuk controller. Jika ada banyak akses point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Selanjutnya interface. Nah, interface ini merupakan bagian yang menginformasi terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik. Selanjutnya wireless. Wireless itu yaitu untuk konfigurasi wireless. Selanjutnya brick. Nah, brick ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface ataupun satu network. Nah, yang terakhir yaitu mesh. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless pada mesh. Selanjutnya masih dengan pengenalan tampilan. Nah, untuk IP bisa untuk konfigurasi firewall, DNS, addressing, dan lain sebagainya. Nah, untuk routing ini pada proses routing ini ada OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Sistem ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan. Untuk files, isi hard disknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi. Untuk log, yaitu menginformasikan terkait log pada router mikrotik. Nah, selanjutnya radius. Radius ini digunakan untuk radius telnet. Untuk tools ini merupakan bagian yang mungkin kalian ingin mengaktifkan ROMON dan sebagainya. Selanjutnya yaitu new terminal, digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan batit perintah.
Selanjutnya, make support .rib digunakan untuk menggunakan file yang kita kirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu more, bisa menambahkan tampilan untuk Winbox baru. Selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Nah, VNet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Nah, selanjutnya persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual Mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu lakukan dengan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual Mikrotik using Winbox. Sebenarnya VNet Lab ini mirip dengan Cisco Packet Tracer. Bedanya, Cisco Packet Tracer hanya fokus pada vendor Cisco, sedangkan VNet Lab multi-platform. Selanjutnya, yaitu cara atau langkah menambahkan perangkat Mikrotik. Yang pertama, klik kanan, lalu pilih Node. Yang kedua, yaitu pilih yang Mikrotik Router OS. Yang ketiga, dengan cara untuk versi Mikrotiknya menggunakan Mikrotik 6.49. Lalu scroll ke bawah, di bagian menu Kemu Option dihapus saja. Lalu scroll lagi ke bawah, lalu klik Save. Jika sudah ada tampilan Mikrotik, maka bisa langsung dinyalakan. Nah, cara atau langkah untuk menambahkan network. Nah, jika ingin teraksesnya Mikrotik dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Network ini bisa diibaratkan ISP-nya sebagai pasokan internet. Dengan cara klik kanan, lalu pilih network. Selanjutnya, pilih type-nya yang manajemen cloud, lalu klik save. Selanjutnya, hubungkan Mikrotik dengan ISP-nya dan klik save. Nah, masih dengan akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Cara atau langkah agar terhubung dengan Winbox. Nah, cara yang pertama yaitu buka terminal Mikrotiknya terlebih dahulu dengan klik 2 kali pada Mikrotik. Yang cara kedua yaitu klik Enter agar bisa login. Sebelum itu, untuk login kita menggunakan username default dengan user admin karena masih kosongan. Setelah itu, password langsung enter saja karena masih mau dikosongkan. Yang ketiga, untuk bagian link kita klik X, password dikosongkan, lalu klik Ctrl C. Nah, setelah itu mainkan kursor terminal dan klik Enter. Selanjutnya ketik IP address print. Di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Catatan, maka jika nanti saat kita buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu WebFig. Nah, WebFig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Untuk supportnya ini IP versi 6 dan IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, yang ketiga support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses routerboard via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Nah, untuk syarat untuk menggunakan WebFig harus terkonfigurasinya IP address pada Mikrotik. Cara atau langkahnya yaitu yang pertama, buka web browser, lalu ketikkan IP yang sudah didapatkan. Yang kedua, ketika dibuka tampilan dan fungsinya sama seperti Winbox. Nah, materi yang selanjutnya yaitu QuickSet. Nah, jadi QuickSet ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Dan ketika menggunakan menu QuickSet, kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik dengan satu tampilan saja. QuickSet ini juga dapat diakses melalui Winbox atau WebFig. Selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya itu remote access telnet and SSH. Nah, untuk based on terminal command line interface. Nah, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk akses router via teks atau klik dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau WebFig.
Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti WinSCP dan seterusnya. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu mengenai konsep serial konsul. Nah, untuk ini serial konsul digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah men-install skema interface pada mikrotik. Nah, serial konsul ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Nah, untuk remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Nah, menggunakan program hyperterminal bus rate 115200, data bit 8, party 1, stop bit 1, dan flow control none. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.